Halo, berjumpa lagi di video pembelajaran channel YouTube Selonur Cahaya Padang. Di video kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan makanan ya. Video sebelumnya saya sudah menjelaskan kepada kalian makanan dan zat makanan yang terkandung dalam makanan. Nah, langsung saja yuk kita belajar. Silakan simak dengan baik, semoga bermanfaat. Terima kasih dan semangat untuk belajar. Sistem pencernaan makanan pada manusia. Pencernaan makanan adalah proses pengolahan makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh darah dan sisa-sisa makanannya dibuang keluar dari tubuh. Nah, proses pencernaan makanan ini berlangsung secara mekanis dan kimiawi yang dilakukan oleh pencernaan makanan. Pencernaan makanan itu meliputi ingesti, yaitu masuknya makanan ke dalam tubuh, kemudian pemotongan dan penggilingan makanan dilakukan oleh gigi dengan bantuan saliva, kemudian peristaltik, gerakan kontraksi otot polos agar makanan tertelan dan masuk ke dalam saluran pencernaan. Selanjutnya absorpsi, yaitu pergerakan produk akhir pencernaan dari lumen saluran pencernaan ke dalam sistem sirkulasi darah dan limfa untuk digunakan oleh sel-sel tubuh. Selanjutnya ada defekasi. Defekasi ini adalah proses eliminasi sisa makanan yang tidak tercerna dalam bentuk feses dari saluran pencernaan keluar tubuh. Nah, itu dia proses pencernaan makanan secara umum. Nah, sistem pencernaan makanan pada manusia ini meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan ini terdiri atas mulut, tegak atau faring, kerongkongan atau esofagus, lambung atau ventriculus, usus halus, terdiri atas duodenum, jejunum, dan ileum, usus besar atau kolon, rektum, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan terdapat pada kelenjar ludah ataupun saliva, lambung, pankreas, dan hati atau hepar. Kita akan bahas masing-masing. Yang pertama adalah saluran pencernaan, yaitu mulut. Dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase yang menguraikan amilum ataupun polisakarida menjadi maltosa atau disakarida. Bagian mulut terdiri atas bibir, gigi, lidah, dan saliva. Fungsi saliva ini adalah melarutkan makanan untuk pengecapan rasa, melembabkan dan melumasi makanan agar mudah ditelan, menguraikan amilum menjadi maltosa, membuang asam urat, urea, virus, logam, dan obat-obatan yang diekskresikan lewat saliva, dan sebagai zat antibakteri dan antibodi. Nah, ini adalah anatomi gigi pada manusia. Terdiri atas mahkota, leher, akar gigi, kemudian ada juga inel, ada dentin, gusi, pulpa, kemudian ada juga saluran akar dan juga terdapat tulang. Nah, sedangkan ini adalah gambar rongga mulut pada manusia ya. Ada gusi, ada nular, lidah, gigi, langit-langit keras, dan juga ada langit-langit lunak. Nah, ini adalah gambar pada kelenjar saliva ya. Ada kelenjar paratoid, kemudian ada saluran paratid, kemudian saluran sublingual, ada juga kelenjar sublingual, ada saluran mandibula, dan ada kelenjar mandibula. Nah, organ pencernaan yang kedua adalah faring. Faring berbentuk seperti tabung yang berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga tengah, dan laring. Jadi, hubungan tersebut penting dalam produksi suara. Memungkinkan manusia untuk bernafas menggunakan mulut, serta memasukkan makanan melalui hidung bagi kebutuhan medis. Jadi, faring ini berfungsi untuk membawa makanan dari rongga mulut menuju ke esofagus.
Selanjutnya ada kerongkongan ataupun esofagus. Esofagus ini berfungsi menggerakkan makanan dari faring ke lambung dengan gerakan peristaltik. Jadi di dalam esofagus ini terdapat gerakan peristaltik ya. Kemudian ada lambung atau ventriculus. Lambung adalah organ pencernaan yang berbentuk seperti huruf J dan terletak di rongga perut bagian atas sebelah kiri, di bawah diafragma. Jadi sekali lagi saya ulangi, lambung itu terdapat di rongga perut di bagian atas sebelah kiri di bawah diafragma. Lambung ini terdiri atas 4 bagian, ada kardia, ada fundus, ada badan, dan ada pilorus. Nah, di dalam lambung menghasilkan 2-3 liter cairan lambung yang mengandung enzim pencernaan, asap klorida, mukus, air, dan garam. Nah, pencernaan di lambung itu terjadi pencernaan secara kimiawi, yaitu terdiri atas pencernaan protein, pencernaan lemak, dan pencernaan karbohidrat. Kalau misalnya pencernaan lemak, yaitu asam klorida mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Renin mengkoagulasi protein susu menjadi kasein yang tidak larut. Sedangkan pencernaan lemak, enzim lipase menghidrolisis anak lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan pencernaan karbohidrat, yaitu enzim amilase dalam saliva yang terbawa bersama makanan, akan tetap bekerja di dalam lambung. Nah, berikut adalah struktur lambung. Ya, jadi terdiri atas pilorus, ada esofagus, ada fundus, kemudian duodenum, ada rugae. Nah, selanjutnya pankreas, hati, dan empedu. Nah, kita akan memahami perbedaannya ya. Pankreas dia terletak horizontal di bagian bawah lambung. Nah, pankreas ini tersusun atas sel-sel eksokrin yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan serta sel-sel endokrin yang menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Sedangkan pankreas ini juga menghasilkan enzim untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, enzim yang dihasilkan pada pankreas adalah tripsinogen, lipase, amilase, aminopeptidase, dan dipeptidase. Yang kedua adalah hati. Hati memiliki fungsi mensekresikan empedu untuk emulsi dan absorpsi lemak, mempertahankan hemostatis gula darah, menyimpan gula dalam bentuk glikogen, mensintesis lemak dari karbohidrat dan protein, menyimpan mineral, vitamin, larut lemak, serta toksin dari pestisida, dan produksi panas dari aktivitas kimia dalam hati terutama saat tidur. Nah, selanjutnya empedu. Empedu ini berupa kantong berbentuk seperti terung ya. Jadi berukuran sekitar 8-10 cm, berwarna hijau dan terdapat pada lekukan di bawah lobus kanan hati. Nah, jadi empedu ini berfungsi menyimpan cairan empedu yang dihasilkan oleh sel-sel hati. Nah, garam empedu dia berfungsi mengemulsikan lemak, membantu kerja enzim lipase dalam memecah lemak, dan membantu absorpsi hasil pencernaan lemak. Nah, ini adalah gambar letak dari pankreas, hati, dan empedu ya. Sekali lagi saya jelaskan, empedu itu warna hijau, kemudian hati di bagian yang berwarna merah, kemudian pankreas itu adalah yang berwarna kuning. Selanjutnya, usus halus atau intestinum tenum. Usus halus terdiri atas usus 12 jari, duodenum, usus kosong atau yeyunum, dan usus penyerapan atau ileum. Usus ini memiliki banyak genjot usus untuk memperluas permukaan penyerapan. Nah, usus halus berfungsi menyerap makanan secara kimiawi dengan enzim yang berasal dari kelenjar usus, pankreas, dan empedu. Nah, zat makanan yang diabsorpsi dalam usus adalah karbohidrat, protein, lemak, air, elektrolit, dan vitamin. Nah, ini adalah struktur usus halus ya. Yang A merupakan pembuluh usus halus, yang B lipatan sirkular usus halus, C merupakan vili, dan D mikrofili. Selanjutnya usus besar atau kolon.
Usus besar tidak memiliki jonjot usus tetapi memiliki daya regang yang cukup besar. Usus besar ini terdiri atas bagian-bagiannya yaitu cecum, kolon, dan rektum. Nah, fungsi usus besar ini adalah mengabsorpsi 80% sampai 90% air dan elektrolit, memproduksi mukus yang tidak mengandung enzim, tempat bakteri yang mampu mencerna sedikit selulosa dan memproduksi sedikit kalori, serta menghasilkan vitamin K, tamin, dan gas. Kemudian mengeluarkan zat sisa berupa feses. Itu dia fungsi dari usus besar. Demikian sistem pencernaan makanan pada tubuh manusia. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Kalian boleh cek link zat-zat makanan dan gangguan pada sistem pencernaan yang ada di deskripsi pada video ini. Terima kasih. Bye-bye.